Hai guys, mari kita belajar apa itu inflasi dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, sehingga nilai uang menurun. Penyebab inflasi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan inflasi antara lain. 1. Meningkatnya permintaan, demand pull inflation. 2. Meningkatnya biaya produksi, cost push inflation. 3. Bertambahnya jumlah uang beredar. 4. Faktor eksternal. Dampak positif dan dampak negatif dari inflasi. Dampak positif. Mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih produktif. Memotivasi investasi dan kegiatan usaha jika inflasi masih dalam tingkat yang terkendali. Meningkatkan keuntungan bagi beberapa sektor usaha. Dampak negatif dari inflasi. Menurunkan daya beli masyarakat. Mengurangi nilai tabungan karena uang menjadi kurang bernilai. Meningkatkan biaya hidup. Menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan menghambat investasi. Ciri-ciri inflasi. 1. Harga barang dan jasa naik secara umum. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu atau dua barang, tetapi pada berbagai jenis barang dan jasa secara bersamaan. 2. Kenaikan harga terjadi terus-menerus. 3. Daya beli masyarakat menurun. 4. Nilai uang menurun. 5. Biaya hidup meningkat. 6. Pendapatan real berkurang. 7. Terjadi kenaikan upah atau gaji. Dampak inflasi terhadap masyarakat. Berikut dampak yang paling dirasakan. 1. Menurunnya daya beli masyarakat, dampak utama. 2. Biaya hidup semakin tinggi. 3. Menurunnya kesejahteraan masyarakat. 4. Nilai tabungan menurun. 5. Meningkatnya angka kemiskinan. 6. Meningkatnya pengangguran. 7. Kesenjangan sosial semakin lebar. Cara mengatasi inflasi. 1. Kebijakan moneter atau Bank Indonesia. Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui beberapa cara, yaitu menaikkan suku bunga agar masyarakat lebih banyak menabung dan mengurangi konsumsi berlebihan. Mengurangi jumlah uang beredar melalui operasi pasar terbuka. 2. Kebijakan fiskal atau pemerintah. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah yang tidak mendesak, meningkatkan penerimaan negara melalui pajak jika diperlukan, memberikan subsidi pada barang kebutuhan pokok atau energi agar harga tetap terjangkau, menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat berpendapatan rendah. Cara mengatasi inflasi yang ketiga, meningkatkan produksi barang dan jasa, mendorong sektor pertanian, industri, dan UMKM agar produksi meningkat. 4. Menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi. Memastikan stok bahan pokok mencukupi. 5. Pengawasan harga. 6. Peran masyarakat. Masyarakat juga dapat membantu mengurangi dampak inflasi dengan berbelanja sesuai kebutuhan dan menghindari pembelian berlebihan. Contoh studi kasus. Misalnya, tahun lalu harga beras Rp14.000 per kilogram, minyak goreng Rp16.000 per liter, telur Rp28.000 per kilogram. Beberapa bulan kemudian menjadi beras Rp15.500 per kilogram, minyak goreng Rp18.500 per liter, telur Rp31.000 per kilogram. Jika kenaikan harga tersebut terjadi pada banyak barang secara terus-menerus, maka kondisi tersebut merupakan inflasi. Kesimpulannya, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam periode tertentu, sehingga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Inflasi dapat dipengaruhi oleh peningkatan permintaan, kenaikan biaya produksi, bertambahnya jumlah uang beredar, maupun faktor eksternal. Oleh karena itu, pengendalian inflasi sangat penting agar perekonomian tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga. See you guys, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.